Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah sholat jamaah. Ini perlu kita perhatikan. Karena seringkali ada beberapa makmum kurang begitu sempurna dalam masalah sholat jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti tentang ilmunya. Kayaknya saya bilang bahwa ilmu fikih ini wajib diketahui, wajib dipahami, ya. Wajib diketahui, wajib dipahami. Dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun, ini suatu fasal. Faslun, ini suatu fasal. Wassalatul jama'ati, dan sholat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Wa alal makmumi, dan wajib kepada makmum, ayyan wiyal i'timami, ia berniat menjadi makmum, dunal imami, dan wajib niat, tidak wajib niat menjadi imam. Wa alal makmumi, dan wajib kepada makmum, ayyan wiyal i'timami, wajib kepada makmum ia berniat menjadi makmum, dunal imami, tidak wajib niat menjadi imam. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Dalil daripada matan tersebut bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wassalatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Maka salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah menurut takrib. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Hal itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal azzi bisab'in wa isrina darajatan. Salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bisab'in wa isrina darajat. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 20 derajat.
Ya, kelebihan daripada sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian adalah 27 derajat, sab'un wa isruna, 20 derajat. Menurut pendapat yang lebih sahih, sholat berjamaah ini fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah bagi laki-laki yang mukim, bagi laki-laki yang mukmin bertempat tinggal, menetap, tidak dalam bepergian, sekira telah menampakkan syiar. Jadi kalau pengarang kitab yang tadi kita baca, matannya adalah mengemukakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi ada ulama lain bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ini maksudnya adalah sholat fardu ya. Kalau mengikuti imam yang mengungkapkan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah bagi orang-orang yang mukim, jika seandainya tidak ada sholat fardu secara berjamaah yang dilakukan, maka dosa semua sekampung. Ya. Maka dosa semua sekampung bila tidak ada yang sholat fardu berjamaah. Jika kita meninjau kepada hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu wa fi riwayatin as-salatu ilastahwaza alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang di sebuah desa atau lembah yang di desa itu tidak didirikan sholat berjamaah. Dalam suatu riwayat yang lain, tidak didirikan sholat kecuali setan akan mengalahkan mereka. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat berjamaah sangat penting karena akan mengganggu, akan menghalangi setan daripada mengalahkan kita. Daripada mengalahkan kita. Makanya Imam Nawawi sekali lagi mengemukakan bahwa sholat berjamaah itu adalah bukan sunnah muakkadah, akan tetapi fardu kifayah. Sangat pentingnya sholat berjamaah. Kalau seandainya terjadi di satu kampung tidak melakukan sholat jamaah, maka setan itu akan mengalahkan mereka, yakni mereka akan dikuasai dan dikalahkan oleh setan ya. Kemudian dan wa alal ma'mumi ayyanwiya wa alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Makmum wajib berniat mengikuti imam, sedang imam tidak wajib niat menjadi imam ya. Maksudnya begitu, dunal imam, berbeda dengan imam. Dan wajib atas makmum ayyan wiyal i'timami, dan wajib atas makmum bahwasanya dia berniat mengikut kepada imam. Dunal imam, sedang imam tidak wajib niat menjadi imam.
Masalah niat ini dalilnya adalah agar jamaahnya sah dan memperoleh pahala berjamaah berdasarkan innamal a'malu binniyah, ya, bahwa segala perbuatan kita itu bergantung pada niat. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menjadikan niat itu sebagai rukun sholat. Jika orang itu tidak melakukan niat, maka sholatnya tidak sah. Inilah yang menjadi dasar, yakni hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita melihat kepada syarahnya. Yaitu keterangan atau penjelasan daripada matan yang tadi kita telah bacakan. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Wa alal ma'mumi ayyan wiyal i'timami. Dan bagi makmum wajib berniat mengikuti imam dunal imami, sedang imam tidak wajib niat menjadi imam. Keterangannya adalah sebagaimana yang kita bisa lihat pada kitab Fathul Qorib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatul jama'ati, dan salat jamaah lirrajuli, bagi laki-laki, fil faraidi, di dalam salat fardu, ghairi jum'ati, selain salat Jumat. Sunnatun muakkadatun adalah sunnah muakkadah. Salat fardu dikerjakan secara berjamaah adalah sunnah muakkadah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dikerjakan secara berjamaah itu merupakan sunnatun muakkadatun. Indal musannifi warrafi'i, menurut pengarang kitab yang kita baca ini, dan juga menurut Imam Ar-Rafi'. Mereka berdua mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Wal asahu, dan sedangkan yang lebih sahih, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, wal asahu, dan yang lebih sahih, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha, bahwasanya salat berjamaah fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Jadi Imam Nawawi yang mengemukakan itu, bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekali lagi, jika sampai terjadi tidak ada salat fardu berjamaah, maka dosa orang sekampung. Wa yudrikal ma'mumul jama'ata ma'al imam, dan memperoleh makmum jamaah, dan makmum memperoleh akan jamaah ma'al imam, bersama imam, fi ghairil jum'ati, pada selain Jumat, malam yusallim at-taslimatal ula, selama dia si imam bersalam akan salam yang pertama
wa in lam yaq'ad ma'ahu, meskipun si makmum itu tidak duduk bersama imam. Jadi selama imam ini belum uluk salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, sebelum dia lakukan itu ya, kemudian ada makmum yang baru masuk, maka dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Misalnya si imam lagi tahiyatul akhir, ada orang masbuk, kemudian dia sudah takbiratul ihram. Gak lama kemudian si imam itu sudah salam. Yang pertama, salam yang pertama itu kan rukun. Si imam itu sudah salam yang pertama, maka si masbuk tadi sudah mendapatkan jamaah. Meskipun dia belum melakukan satu rakaat, tapi jamaah dia sudah dapatkan, yakni yang 27 derajat. Senajan meskipun dia belum mendapatkan satu rakaat. Yang penting adalah berdasarkan kitab ini, selama si imam belum mengucapkan salam yang pertama. Ya. Ammal jama'atu fil jum'ati, adapun berjamaah pada salat Jumat, fa fardu ainin, maka dia menjadi fardu ain. Kalau Jumat itu berjamaah jadi fardu ain. Tapi kalau salat fardu biasa adalah menjadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Ammal jama'atu fil jum'ati, adapun salat berjamaah pada Jumat, fa fardu ainin, maka dia itu menjadi fardu ain, salat Jumat berjamaah tersebut. Wala tahsilu bi aqali min rakaatin, dan tidak berhasil berjamaah Jumat dengan kurang daripada 1 rakaat. Nggak berhasil. Jadi ketika sudah duduk sujud yang di rakaat kedua ada jamaah masbuk, maka dia tidak berhasil jamaah Jumat. Karena apa? Karena kurang 1 rakaat. Atau ketika masbuk itu datang, si imam sudah i'tidal, bangun dari ruku, baru dia menjadi makmum, maka dia tidak mendapatkan jamaah Jumat. Karena apa? Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengarang kitab, wala tahsilu bi aqali min rakaatin, maka tidak berhasil berjamaah Jumat dengan yang kurang daripada 1 rakaat. Jadi sedikitnya dia mau mendapatkan jamaah Jumat, dia harus minimal mempunyai 1 rakaat. Apa deh? Ya, ntar Pak. Jadi ketika imam baca surah, dia makmum, dia mendapatkan itu. Imam sedang membaca surah habis Al-Fatihah dan dia belum ruku, si imam katakan belum ruku, dia sudah takbiratul ihram, kemudian dia ruku bersama imam, maka insya Allah dia mendapatkan jamaah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal ma'mumi, dan wajib atas makmum ayyan wal iktimami, bahwasannya dia berniat mengikuti imam atau dia niat bermakmum, awil iktidai bil imami, atau dia mengikuti imam. Wajib atas makmum bahwa dia menjadi makmum atau mengikuti imam. Wala yajibu ta'yinuhu,
dan dia tidak perlu, tidak wajib memastikan akan imam, bal yakfi, akan tetapi cukup al iktida'u bil hadiri, dia mengikuti dengan imam yang di situ, yang hadir. Wa in lam ya'rifhu, meskipun dia tidak mengetahui imam itu siapakah yang jadi imam, meskipun dia tidak tahu. Ya, jadi tidak ada kewajiban menetapkan bagi si makmum terhadap imamnya, cukup dia mengikuti imam yang ada di situ. Ya. Wa in lam ya'rifhu, meskipun dia tidak mengetahui siapakah yang menjadi imam. Fa in ayyanahu, maka jika seseorang memastikan, menetapkan akan imam, wa akhta'a batalat sholatuhu, maka jika dia salah dan ternyata bukan yang dimaksudkan si imam tersebut, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi makanya kalau kita masuk ke dalam satu masjid, nggak usah ditentukan imamnya si Tono apa si Jahid atau si Joko. Sudah, kita cukup dengan niat mengikuti imam. Fa in ayyanahu, maka jika dia menetapkan terhadap imam, menentukan terhadap imam wa akhta'a, dan dia salah, ternyata bukan imam yang dimaksud, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Illa inin domats ilaihi, kecuali jika berkumpul kepada imam isyaratun, isyarah, hanya isyarah, tidak menentukan ya, hanya isyarah, kakaulihi, seperti perkataannya, nawaitul iktida'a bi Zaidin haza, sajaku aku niat mengikuti Zaid ini. Fabana amron fatasihu, maka ternyata imamnya bukan Zaid tapi Umar, sah salatnya. Yang penting dia hanya berisyarat, tidak menentukan. Ya. Dunal imami, sedangkan bagi si imam tidak wajib niat menjadi imam. Fala yajibu fi sihatil iktida'i bihi, maka tidak wajib di dalam sahnya mengikuti dengannya, fi ghairil jum'ati, pada selain Jumat, niatul imam, niat imam. Bal hiya mustahabbatun fi hakiki, akan tetapi niat imam menjadi imam adalah disunnahkan di dalam haknya, sunnah. Ya. Fa in lam yanwi fi sholatihi, fa in lam yanwi, maka jika dia tidak berniat menjadi imam, fa sholatuhu furoda, maka sholatnya dia menyendiri. Ya. Maka sholatnya dia menyendiri. Maka sang imam ini ketika dia sholat fardu, tidak ada kewajiban dia menjadi imam, tetapi mustahabatun, dia disunnahkan menjadi, berniat dengan menjadi imam. Nawaitul fardal juhri arba'a rakaatin imaman, disunnahkan itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Semakin kita mengerti, nanti suatu-waktu kalau kita ada di mana-mana, cukup berniat mengikuti imam, nggak perlu dijelaskan siapakah si imam tersebut. Karena kalau terjadi kesalahan, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya, kita menentukan imamnya si Anu, ya, menjelaskan si imamnya si Anu, padahal imamnya bukan yang kita maksud. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Demikian.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.